Justus Bao in Indonesia, bagian 1, cerita 1. Justus Bao tiba, pagi itu baru saja mulai, setidaknya baru beberapa menit dari pukul 7 WIB, namun udara sudah terasa gerah, seperti hari-hari pada beberapa tahun belakangan, mungkin disebabkan oleh perubahan iklim yang mendasar atau disebabkan beberapa faktor yang tidak pernah diketahui. Keadaan itu juga masih seperti biasa, tampak beberapa kendaraan berlalu lalang di jalanan menuju pusat kota dan sebaliknya, setidaknya udara dan keadaan tersebut tidak begitu menjadi perhatian. Kota ini masih cukup lengang dan masih tidak layak untuk dikatakan sebagai sebuah kota yang sebenarnya, terletak sekitar 1.200 km dari ibu kota Indonesia Jakarta, yang berada di bagian baratnya. Tepatnya di Sumatera bagian timur, aktivitas warga yang kebanyakan didasari dari rutinitas golongan PNS dan pemilik lahan perkebunan sawit dan karet tampak tidak terganggu pada saat cahaya terang itu sekejap menghilang di belakang rumah salah satu warga. Sekelebat hilangnya cahaya itu, tampak satu sosok laki-laki bertubuh gemuk tegap mengenakan jubah serba hitam jatuh terduduk bersila di belakang sebuah rumah. Rumah itu adalah sebuah rumah sederhana namun cukup estetik, dihuni oleh sebuah keluarga kecil yang cukup sejahtera. Pemilik rumah itu adalah seorang laki-laki paruh baya yang memiliki usaha kelontong di pinggiran jalan penghubung lintas ekonomi di kota itu. Walau kota itu tidak begitu ramai, namun karena tempatnya yang strategis, membuat usaha kelontong itu cukup laris dan ramai pembeli. Di rumah itu pemilik usaha kelontong tersebut tinggal bersama istrinya yang masih cukup muda, dengan anak laki-laki mereka yang baru berusia 4 tahun, bersama seorang pemuda. Ang sudah agak tua, yang bekerja membantu usaha kelontong laki-laki itu. Pemuda yang agak tua itu masih memiliki hubungan keluarga dari pihak istrinya. Laki-laki pemilik usaha itu dahulunya adalah seorang duda tanpa anak, yang rajin dalam mengelola usaha kelontongnya. Istri pertamanya adalah seorang PNS yang cukup memiliki kedudukan pada instansi ia bekerja. Namun, setelah menikah lebih dari 10 tahun, mereka belum dikaruniai seorang anak pun. Tetapi, hidup laki-laki pengusaha itu cukup bahagia. Maklum saja, selain pandai dalam mengelola usahanya, ia juga termasuk orang yang rajin dalam menjalankan usahanya, sabar dan tawakal. Namun istri pertama laki-laki itu meninggal saat diketahui tersuspek dari varian virus corona saat sekembalinya dari Jakarta setelah menghadiri musrembang wilayah pada tahun 2021. Ia menikah lagi dengan seorang gadis remaja yang baru tamat kuliah tepat 1 bulan setelah istrinya wafat dan setahun kemudian. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang menjadi pewaris dari usahanya. Tampak wajah anak laki-laki itu terheran-heran, ia begitu terkejut dan terkesima. Wajah heran itu begitu terlihat pada mimik wajahnya yang tanpa rasa takut. Ia adalah seorang bocah yang baru berusia sekitar 4 tahun. Dan orang pertama serta satu-satunya yang melihat kilatan cahaya itu hilang dari pandangan. Lalu jatuhnya laki-laki yang bertubuh gemuk dengan jubah hitam itu bersila. "Siapa Akong?" kata anak itu heran, suaranya lembut. Dan walaupun diucapkan dengan pelan, terasa tegas, tidak terdengar sedikit pun getaran rasa ketakutan dari suaranya pada saat ia bertanya. Laki-laki gemuk berjubah hitam itu segera bangkit berdiri, sambil menepuk-nepuk bagian belakang jubah hitamnya. Ia menjawab pertanyaan anak laki-laki itu, "Aku Bao," katanya, dan "Hah," lanjutnya. Tercengang, seperti sedang memikirkan apa yang barusan ia katakan, walau keningnya tidak sampai berkerut, namun sepertinya ia memikirkan sesuatu. Lalu ia memperhatikan anak laki-laki yang di hadapannya. "Di mana ini?" ia bertanya, dan "Hah?" Kembali ia terkejut, seperti memperhatikan apa yang barusan ia ucapkan. "Di rumah kami," kata anak laki-laki itu. Laki-laki gemuk berjubah serba hitam itu kembali tertegun, sepertinya ada sesuatu yang sedang mengganggunya, namun kemudian ia bertanya, "Siapakah kau engkoh kecil?" "Hah?" Kembali ia terkejut. Dalam sesuatu yang mengganggunya, laki-laki gemuk yang mengenakan jubah serba hitam. Jawaban si bocah. "Aku adalah Harvey," katanya. "Aku sekuat Harde," lanjutnya lagi. "Hardi, siapakah Hardi engkoh kecil?" tanya laki-laki berjubah serba hitam itu, sambil mendekat kepada Kemudian ia menggenggam bahu kiri bocah itu dengan telapak tangan kanannya yang besar dan kokoh. Namun genggaman itu lembut adanya, seperti seorang sahabat lama yang sedang hendak berpisah.
Bocah itu merasakan kehangatan dari sikap laki-laki gemuk berjubah serba hitam itu. "Mari masuk, Akong," sahut anak itu. Laki-laki berjubah serba hitam itu tidak beranjak dan malah menekan bahu bocah itu lebih kuat. "Aduh," katanya, sambil meringis seperti sedikit terganggu, lalu memperhatikan jari jemari besar-besar laki-laki gemuk berjubah serba hitam itu, yang menggenggam dengan kuat pangkal lengan pada bahu kirinya. Laki-laki bertubuh gemuk dan berjubah serba hitam itu melepaskannya pada lengan kiri bocah itu. "Dia tidak. Era liri hawa inti," kata laki-laki gemuk itu dalam hati. Sepertinya, dari sikap yang ditampakkannya, ia sedikit bingung melihat kondisi bocah itu, yang bertulang bagus menurutnya namun tidak dilatih energi inti oleh kedua orang tuanya. Bocah itu langsung memegang dua jari tangan laki-laki gemuk itu dengan tangan kanannya, dan langsung membawa laki-laki gemuk itu masuk ke dalam rumah mereka. Ia membawa laki-laki gemuk itu terus masuk ke ruang tengah keluarga mereka yang besar, sepertinya hendak mempertemukan laki-laki gemuk itu dengan ayah atau pamannya yang sedang berada di toko di depan rumah mereka melayani pembeli yang datang. "Papa, papa," katanya, sesampai di hadapan ayahnya. "Ini Akong baru jatuh dari pesawat, ingin berkenalan dengan papa," ucapnya sekenanya. Tampaknya bocah itu juga sama bingungnya dengan laki-laki bertubuh gemuk yang berjubah serba hitam itu, mengingat ia terjatuh terduduk hanya seketika dan berada di tempat yang berbeda dari yang diketahuinya. Namun, melihat dari penampilannya yang baik dan elegan, serta postur tubuh dan pembawaannya yang berwibawa, sepertinya sedari awal laki-laki gemuk itu telah dapat menguasai keadaannya. Dibandingkan bocah 4 tahun itu yang masih yang juga berada di tempat itu, paman istrinya itu juga seperti orang yang sedang keheranan. Kepada cucu kemenakannya yang masih kecil itu sambil tertawa. "Kiden itu, laki-laki berjubah hitam itu segera menjura memberi hormat dan berkata kepada ayah dari anak." Laki-laki itu, "Saya, Bao," katanya salam perkenalannya. "Saya baru tiba dari negeri saya yang jauh dan tidak memiliki kenalan di negeri ini. Jika saudara tidak berkeberatan untuk sudi memberitahukan di manakah negeri ini dan tanggal berapakah hari ini?" tanyanya. "Ini adalah salah satu kabupaten kota raja di Indonesia," kata ayah anak itu. "Dan hari ini adalah hari Senin, hari ke-6 bulan ke-4 tahun ini, tahun 2026. Lanjutnya. Jawaban itu tidak membuat perubahan apapun pada wajah Bao. Namun dari keadaannya, sepertinya ia telah memiliki banyak pengetahuan dan jawaban dari keadaannya semula. "Siapakah saudara ini?" tanya Bao lagi, sambil mengepalkan kedua tangannya di depan dadanya. "Saya hanya pedagang biasa," jawab ayah bocah itu, sambil memandang ke arah wajah Bao. Walau sedikit heran, laki-laki itu kemudian melihat ke arah anak laki-lakinya. Melihat itu anaknya segera berkata, "Papa, papa," kata anak itu. "Akong ini jatuh dari pesawat di belakang rumah kita. Biar saja Akong tinggal di rumah kita sampai pesawatnya kembali menjemput Akong pulang ke negerinya," kata anak itu lagi. Mendengar hal itu, laki-laki gemuk yang mengku bernama Bao itu kembali memajukan kedua kepalan tangannya, sambil berkata, "Jika saudara tidak berkeberatan untuk sudi menerima saya sebagai karyawan di toko saudara, sambil saya mengumpulkan informasi untuk dapat kembali ke negeri saya," kata Bao. Laki-laki itu masih kurang dapat mempercayai Bao, ditambah lagi anaknya masih sangat kecil saja anaknya hanya ditipu oleh orang. Namun demi melihat keadaan keluarganya yang kurang bergaul karena aktivitas usahanya, dan lingkungan rumahnya yang dikelilingi pagar yang tidak mungkin dapat dimasuki oleh sembarangan orang, mau tidak mau saat itu tiada pilihan baginya kecuali mempercayai apa yang dikatakan oleh putranya yang masih kecil itu. "Tuan ini dari mana?" akhirnya ia bertanya. Ia bertanya demikian karena melihat penampilan Bao yang elegan dan berwibawa, dan sikapnya yang santun. Setidaknya jubah hitam itu terbuat dari kain sutra pilihan yang terbaik yang tidak terdapat di negerinya. "Orang ini tidak mungkin orang biasa, pasti bukan orang sembarangan, fikirnya melihat penampilan Bayong sedemikian rupa. Tidak mungkin garong, begal, apalagi hantu antah barantah,"
tetapi jatuh dari pesawat, itu bagaimana lagi maksudnya? Fikirnya. Namun, ia tahu akan percuma jika hal itu ia tanyakan kepada anaknya yang masih berupa bocah kecil. Sedangkan anaknya sudah mengatakan dengan antusias bahwa Bao jatuh dari pesawat di belakang rumah mereka, dan ia sangat mengenal watak anak laki-lakinya itu, walau masih kecil, namun selalu jujur dan tidak berbelit-belit. Saya berasal dari negeri Cina, jawab Bao, dan melihat keadaan di sini, sepertinya jarak waktu antara di negeri saya dan di tempat ini terpisah masa selama 3000 tahun, sambung Bao. 3000 tahun, pikir laki-laki itu. Ia memperhatikan wajah Bao dengan serius. Dan dari petini wajah Bao jauh lebih serius lagi daripada dirinya. Lalu ayah bocah itu seperti sedang memikirkan sesuatu. Lah, sebaiknya kita berbicara di dalam, katanya, sambil mengajak Bao dan anak laki-lakinya masuk ke dalam rumah mereka kembali. Setiba di ruang tengah rumah mereka, ia mempersilahkan Bao untuk duduk. Dan anak laki-lakinya masih menemani Bao duduk tepat di sebelah kanan Bao. Sedangkan ia mengambil tempat persis di depan anak laki-lakinya, meninggalkan paman mertuanya yang menggantikannya dalam melayani pembeli yang datang ke usahanya. Jadi, Tuan datang dari negeri Cina yang berjarak masa 3000 tahun dari masa sekarang. Dan akan tinggal di sini untuk mencari informasi untuk dapat kembali ke negeri Tuan di Cina, katanya. Tetapi saat ini istri saya masih sedang liburan bersama teman-teman seangkatannya ke Cina, sampai 17 April tahun ini. Dan saya juga tidak dapat banyak meninggalkan usaha saya yang di depan. Jadi, untuk kurangnya sikap atau penyambutan yang pantas, Tuan dapat memberi maaf. Dan bila ada sesuatu, Tuan dapat tinggal bersama anak saya sampai Tuan mendapatkan informasi yang sesuai. Dan saya akan menyuruh Bao untuk membereskan kamar untuk Tuan, kata laki-laki itu. Ternyata nama anak laki-laki dari pemilik usaha kelontong itu adalah Bao juga, sama persis dengan nama tamu mereka yang baru saja tiba dari negeri Cina kuno yang berjarak masa 3000 tahun lamanya dengan masa mereka. Bao sedikit terkejut, ia juga tidak menyangka, seperti juga ayah anak itu sebelumnya, bahwa mereka memiliki nama yang sama, bukan hanya mirip, tetapi benar-benar sama. Di rumah itu Bao benar-benar diperlakukan istimewa, bahkan Bao kecil selalu menganggap Bao seperti kakeknya sendiri. Ya memang jika dilihat dari postur tubuh Bao, Bao sangat mirip dengan kakek bocah itu dengan usia yang jauh lebih muda. Saat ibunya kembali dari liburan mereka bersama teman-teman sealumninya saat masih berkuliah di salah satu universitas negeri terkemuka di negeri ini, ibunya itu hampir-hampir tidak dapat menahan air matanya karena geli mengetahui nama tamu mereka yang berbadan gemuk itu sama dengan nama putra cilik mereka. Begitulah Bao, kini ia telah berganti pakaian, walau bukan sutra tebal berwarna hitam yang berharga premium dari Cina, setidaknya ia masih mengenakan baju jubah dari sutra berwarna putih dari Yaman. Dan tidak perlu bekerja pada usaha yang dikelola oleh keluarga Bao cilik yang kini menjadi temannya. Kisah Justice Bao dan hari kiamat, tidak ada yang terlalu berubah sejak Bao pertama kali tiba hingga hari itu. Semua biasa saja, terasa seperti biasanya, hari-hari berjalan biasa. Yang berbeda, hanyalah kini Bao mengikuti tradisi religius keluarga Bao kecil, kini Bao sholat, zakat dan berpuasa pada bulan Ramadan dan puasa-puasa sunat lainnya, karena kini ia telah masuk Islam dan bersyahadat dalam keluarga Bao kecil. Zakat yang dikeluarkan Bao atas dirinya adalah hasil dari dana honor yang diberi oleh keluarga Bao kecil atas jasanya pada masa lampau. Istri laki-laki pengusaha itu pernah berkata kepada Bao, "Kami sekeluarga sangat menghormati Anda. Dan kami sekeluarga mengetahui siapa diri Anda yang sebenarnya. Dan kami kagum akan keadilan Anda. Untuk itu sudah sepantasnya hari ini kami yang membayar honor Anda yang layak, sepantas kami pada masa ini, karena bagaimanapun, dari keadilan Anda melalui negeri Anda pada masa lampau, hingga keadilan masih terasa sampai di negeri ini, walau jauhnya jarak dan masa yang telah berlalu selama 3000 tahun. Saatnya generasi muda berterima kasih atas jasa-jasa generasi yang lebih tua. Bao tidak menolak pemberian honor keluarga itu, bagaimanapun. IKA dilihat dari segi manapun, keluarga itu memiliki kelayakan dalam memberi honor bagi Bao, bahkan dalam pendapat Bao, keluarga itu bagaimanapun diberi rezeki yang baik dan mulia serta layak dari Allah. Dari dana honor itu,
walau tidak diperkenankan ikut membantu usaha keluarga pengusaha itu, Justus Bao membayarkan zakat Idul Fitri dirinya. Setahun telah berlalu sejak saat Bao tiba di kediaman Bao kecil pertama kali. Bao tinggal di kediaman Bao dengan rutinitas religius yang baik. Kini Bao baru tiba kembali ke kediaman Bao kecil disambut dengan acara yang cukup meriah, sekembalinya ia dari Tanah Suci Mekah selepas melaksanakan ibadah umroh tahun itu. Walau kepala keluarga itu adalah seorang yang berketurunan Tionghoa yang berasal dari Palembang, namun istrinya, Ibu Bao kecil adalah orang pribumi bermargaritonga yang lama berkediaman di daerah tersebut. Oleh sebab itu, Justus Bao sangat menghormati keluarga tersebut, terutama Ibu Bao kecil yang termasuk wanita soleha, sehingga Bao dibiayai untuk umroh oleh kedua suami istri keluarga itu. Namun, terdapat satu kendala saat Bao tinggal di kediaman keluarga Bao kecil pada masa itu, yaitu putri dari tetangga mereka yang memiliki paras wajah yang mirip sekali dengan ibunya Bao kecil. Wanita itu bertubuh lebih manggil dan ramping, namun memiliki pantat yang agak lepes. Tetapi setiap melihat wajahnya, hati Bao serasa tergetar, seakan ingatan pada masa ia muda kembali. Dan Justus Bao merasakan tanggungan rasa yang sangat berat. Tidak ingin memiliki tanggungan rasa yang sedemikian beratnya, akhirnya Justus Bao banyak menghabiskan waktunya dengan mendalami Al-Quran dan hadis. Tinggalkan aktivitas Bao kecil yang masih suka bermain-main, yang selalu mengajaknya untuk menemaninya walau hanya sekedar memperhatikan. Hari itu Justus Bao sudah tidak dapat lagi menahan tanggungan rasa yang ada di hatinya. Dengan memberanikan diri dan menguatkan tekad, ia mendatangi kediaman gadis yang menjadi idaman hatinya itu, yang memiliki wajah yang sangat mirip dengan wajah Ibu Bao kecil, untuk melamar gadis itu kepada ahli keluarganya. Itu cukup berjalan mulus, namun sepertinya jodoh itu memang di tangan Tuhan. Pihak keluarga gadis itu masih menginginkan agar anak perempuan mereka menjadi sarjana lebih dahulu baru diizinkan menikah. Hal itu jelas hanya mengurangi sedikit beban rasa yang ditanggung oleh Justus Bao, membuat ia lebih mendalami agama Islam daripada memikirkan keadaan asmaranya yang kandas terhadap gadis itu. Selepas beberapa waktu berkuliah di ibu kota provinsi daerah mereka, gadis itu kembali pulang untuk menjalani liburan masa kuliahnya, dan ia mendatangi keluarga Bao kecil untuk menanyakan perihal keadaan B. Justus Bao yang mengetahui hal tersebut merasa sangat senang sekali. Bagaimanapun itu adalah gadis yang didambakan Justus Bao sejak lama. Gadis itu mengajak Bao untuk menemui ibunya, dan di sana telah menunggu pula saudari tirinya yang lebih tua dari ayah mereka yang saat ini. Perjamuan itu tidak berlangsung lama, namun semakin jelas bagi Bao bahwa tekad wanita yang didambakannya itu sangat kuat untuk menjadi seorang sarjana. Sebenarnya Justus Bao sangat senang dengan keadaan itu. Bagaimanapun dahulunya ia adalah seorang terpelajar yang mengadili banyak penjahat-penjahat kelas kakap dan para begundal juga begal-begal, serta para koruptor. Namun yang membuat Justus Bao sedikit sedih adalah menerima kenyataan bahwa undangan itu hanyalah untuk jamuan biasa, bukan untuk menyatukan mereka di dalam satu ikatan yang selamanya. Selepas hari itu, Bao banyak mengalami mimpi yang hampir sama di setiap mimpinya, hingga ia bermimpi bertemu Rasulullah, yakni Nabi Muhammad dalam dua mimpi yang berbeda. Dengan mimpi yang saling berkelanjutan, tidak pelak lagi dalam aktivitasnya yang tidak begitu banyak, Justus Bao sering memikirkan tentang mimpinya itu. Namun kepada siapa ia akan mengungkapkan mimpinya? Walau selama ini keluarga Bao kecil senantiasa bersikap kekeluargaan, namun tidak nanti Justus Bao akan menceritakan perihal mimpinya itu dan untuk apa. Sepertinya Justus Bao mulai memikirkan untuk mengakhiri masa status quo-nya, yakni sebagai seorang ahli hukum pada masanya yang menjalani kehidupan biasa pada masa itu. Bagaimanapun, informasi yang diharapkannya tidak kunjung didapatkan untuk dapat kembali ke negeri Cina pada masa 3000 tahun yang lalu. Untuk menjadi Justus Bao kembali, yang diangkat sebagai hakim yang paling agung oleh Allah dahulunya. Justus Bao mulai kembali menjalani aktivitasnya, mengajak Bao kecil sahabatnya untuk berbelanja ke pasar. Namun, apabila biasanya mereka ke pasar untuk membeli kebutuhan selera mereka, seperti membeli potongan daging kambing untuk digoreng di rumah guna menemani aktivitas harian mereka, dan menemani Bao kecil bermain di halaman belakang rumah mereka,
Maka kali ini Justice Bao mengajak Bao kecil untuk ke toko perlengkapan yang ada di kota itu untuk membeli perlengkapan menempel ban. Justice Bao berniat menjadi seorang penempel ban pada masa itu untuk mengakhiri masa status quo-nya. Sebelum mereka sampai ke pasar, Bao berdua melihat seorang penempel ban telah terbaring di tempatnya. Suasana pada saat itu sangat menegangkan. Bahkan Justice Bao yang telah melihat banyak hukuman yang paling berat pun sampai terkejut merasakan adanya ketakutan yang kawa. Di seberang jalan, dari keadaan yang mencekam itu, duduk di pinggir jalan seorang yang dengan angkuhnya melihati jari jemarinya sendir. Bao segera menepuk punggung Bao kecil untuk segera berlalu dari tempat itu. Dan untuk tidak memperhatikan keadaan di sekitar itu, hanya segera menuju pasar untuk membeli apa yang mereka butuhkan dalam menempel ban. Sesampainya di tempat tujuan, keduanya masih belum dapat menghilangkan rasa takut yang menghinggapi hati mereka, terutamanya Justice. Walau ia sudah terbiasa dalam banyak hal dalam kehidupannya, namun ia tetap belum dapat menghilangkan rasa takutnya, sehingga ia merasa heran dan curiga. Jiwa penyelidikannya mulai terusik. Bagaimanapun ia pernah diangkat Allah sebagai hakim untuk memutuskan berbagai urusan hukum di tempat asalnya dahulu dengan adil. Dan ia tidak pernah merasa takut atau gentar sedikit pun sebelumnya, kecuali kepada Allah Tuhannya, seberapapun berat kasus hukum yang sedang ditanganinya, atau ancaman yang diarahkan kepadanya, bahkan tidak satu sogokan pun yang mau diterimanya. Karena ia yakin bahwa hanya keadilanlah atau hanya dengan keadilanlah segala sesuatunya akan mengarah kepada yang benar, bukan dengan selain daripada keadilan. Itulah prinsipnya sedari dahulu. Maka, seberapa kuat pun orang mengancamnya, atau apapun kedudukan orang itu, apabila ia harus memutuskan urusan keadilan dengan tanpa keadilan, maka sudah dapat dipastikan bahwa tidak adalah kata yang akan mereka dapatkan. Tidak yang dimaksudkan, tidak peduli itu masih terikat persaudaraan dalam kekeluargaan atau siapapun, apalagi hanya begundal-begundal jalanan, para begal atau penjahat-penjahat rumahan. Tidak nantinya Justice Bao yang terkenal, yang dicintai masyarakat akan merasa takut. Tetapi ini, hanya melihat seorang penempel ban terbaring kaku di tempatnya, bahkan setelah beberapa waktu lamanya, bahkan hingga kembali ke kediaman mereka karena tidak jadi mencari apa yang mereka perlukan untuk Justice Bao membuka usaha tempel ban, rasa takut itu masih tetap terus menggerayangi hati mereka, Justice Bao dan Bao kecil. Justice Bao tahu bahwa orang itu bukanlah orang yang sembarangan. Dan pastinya ia tahu persis bahwa laki-laki itu tidak benar-benar pingsan atau mati, walau berbaring kaku di tempat itu. Sesuatu sedang terjadi batinnya melalui jiwa selidik keadilannya. Justice Bao adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan setelah bertambah pengetahuan agama Islamnya, fikih dan tauhidnya, bertambah pula imannya. Justice Bao bukanlah sirang yang perkaya tahayal atau sirik, dan dia ingkar kepada jid dan taghat. Pastinya, ia tahu bahwa tidak suatu kebetulan apa yang mereka cari tidak tersedia, sehingga ia memutuskan untuk segera pulang karena dihinggapi rasa takut di hatinya yang tidak kunjung reda. Bagaimanapun, Justice Bao adalah seorang yang adil sejak dahulunya, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Tuhan. Ia mulai mengingat-ingat wajah Tuhannya. Lalu ia berkata, jadi demikian, itulah wujud Allah yang sebenarnya, Allah adalah Tuhan. Dan dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan dia yang menetapkan kadarnya. Jadi nama Tuhan itu Allah masa kini. Dan itu bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasa Kirat. Karena Rasul terakhir orang Arab, lalu siapakah laki-laki yang berbaring itu, fikirnya. Ia harus menemuinya, segera, lanjutnya, bagaimanapun hal ini harus diselesaikan dan harus jelas. Tidak mungkin ada sesuatu yang mampu membuat ia menjadi gentar sedemikian rupanya, bahkan mampu membuat ia bergeser dari niatnya semula. Hari beranjak pelan seperti biasanya, bahkan terasa lebih pelan dan lambat. Dan bahkan lebih lambat lagi. Justice Bao telah mempersiapkan diri hari itu untuk menemui laki-laki yang terbaring di tempatnya itu kemarin pagi, 2 hari yang lalu. Justice Bao benar-benar merasa bahwa hari itu waktu terasa sangat lambat, atau bahkan terasa tidak bergerak sama sekali. Ia tahu bahwa dalam bahasa Cina bahwa Tuhan Maha Penyabar.
Namun, sejauh yang bisa diingatnya untuk mengucapkannya dalam bahasa Cina, tetap tidak mampu dilakukannya. Ya memang, karena sedari awal memang ia tidak bisa mengingat kembali semua kata dari bahasa yang pernah dituturkannya. Hal itulah yang membuatnya merasa heran pertama sekali saat baru tiba di tempat itu. Dan bertemu dengan Bao kecil yang menanyanya dengan bahasa Indonesia. Tetapi, hal itu tidak pernah lagi difikirkan olehnya. Yang ada saat ini di dalam benaknya hanyalah untuk segera menemui orang yang berbaring kemarin. Ia yakin bahwa itu bukan orang mati, dan bukan pula pingsan dan bukan pula pura-pura mati, atau pura-pura pingsan. Oleh sebab itu, ia hendak mengetahui keadaan laki-laki itu yang sebenarnya. Justice Bao segera menemui laki-laki tersebut, namun laki-laki itu sudah duduk menunggunya di seberang bagian depan tempat awalnya ia berbaring beberapa hari yang lalu. Sepertinya ia sudah mengetahui akan niat kedatangan Justice Bao ke tempatnya. Di tempat yang sama dari pria yang awalnya. Dengan senyum sinis memperhatikan jari-jari tangannya 2 hari yang lalu. Bao tidak memperhatikan keadaan itu, setidaknya pada saat itu, ia meminta izin kepada laki-laki itu untuk duduk di sebelah kiri laki-laki itu. Laki-laki itu bertubuh besar dan tampak gagah, wajahnya membuat Bao merasa tidak asing, berusia dalam takaran yang tidak bisa Bao perkirakan. Namun ia yakin, laki-laki itu sangat kuat, ia merasa tenang di tempat itu, sedikit pun tidak merasa ada rasa takut. Padahal 2 hari sebelumnya, hanya saat melihat laki-laki itu berbaring, rasa takut menyelumuti hati Bao besar dan Bao kecil, bahkan sampai saat Bao akan berangkat ke tempat itu dan bahkan saat sampai di tempat itu. Tetapi perasaan takut itu kini hilang tanpa berbekas sedikit pun saat Bao meminta izin untuk duduk, bahkan kini ia merasa sangat tenang. Jika tidak dapat dikatakan bahwa sebenarnya ia sangat senang duduk di tempatnya duduk saat itu. Laki-laki itu masih diam, bahkan saat Justice Bao telah duduk di sebelah kirinya, ia hanya tersenyum kepada semua hal, sangat ramah. Tetapi sedikit rasa ngeri juga terasa dalam kenyaman tersebut dirasakan oleh Justice Bao, namun ia tidak dapat menelisik semua perasaan itu. Ia hanya merasa sesuatu sedang terjadi, namun apa itu, ingatan Bao tidak sampai kembali ke masanya, bahkan ke tempat yang lebih dekat dengan hari itu dari masanya. Siapakah laki-laki itu? Mengapa Bao seolah-olah mengenalnya? Tetapi siapa yang dapat menjawab semua hal itu? Itulah sebabnya, Justice Bao tidak pernah memikirkannya. Ia hanya diam menunggu laki-laki itu bicara. Bao tidak berani untuk ambil pembicaraan terlebih dahulu. Ia tetap diam menunggu agar laki-laki itu memulai pembicaraan, atau menanyakan perihal itu, setelah mendapat izin. Arinya untuk duduk di tempat itu. Namun, sebelum semua hal itu terjadi, seseorang dengan mengendarai sebuah sepeda motor turun dengan cepat dan dengan bergegas menghampiri laki-laki itu sembari menyerahkan sebuah kertas yang sudah sangat usang. Bao memperhatikan kertas itu, laki-laki itu membuka lembarannya, dan di situ hanya terdapat 1 nama. Lalu laki-laki itu melipat kertas itu, hingga 4 lipatan dan memutarnya di dalam kedua telapak tangannya. Hati Bao mulai tergetar, jelas bahwa sesuatu sedang terjadi, namun Bao masih belum mau membuat kesimpulan yang terlalu dini. Ia melihat laki-laki itu tersenyum puas sangat ramah yang mana sebelumnya wajah laki-laki itu sangat mengerikan, seakan sangat marah, dan akan segera murka saat melihat isi kertas tersebut. Nah, Koula, katanya, atau, hah, apa cerita? Justice Bao langsung tersentak spontan ia menjawab. Semua ini tidak ada gunanya, jawab Bao. Mengapa tidak ada gunanya? Tanya laki-laki itu lagi heran. Dajjal telah keluar, kata Justice Bao. Dajjal belum lahir, sambut laki-laki itu lagi. Kali ini Justice Bao harus mengaku kalah, ia tidak dapat berkata apa-apa setelah perkataan laki-laki itu. Jika tidak untuk dunia, untuk dia kira, jika tidak. Laki-laki itu tidak melanjutkan perkataannya. Justice Bao berpikir, laki-laki ini benar, pikirnya. Tetapi apa, dan mengapa ia tidak menyelesaikan perkataannya? Sesuatu sedang berlaku pastinya, namun Justice Bao masih belum mau untuk membuat kesimpulan. Laki-laki itu terlalu kuat, ia mematahkan perkataan Justice Bao hanya dengan 1 kalimat langsung. Di mana ia benar-benar tidak merasa gentar atas apa yang ia katakan. You can type orang yang menko-menko. Ia tidak pernah takut akan kebenaran omongan Ni. Dan tidak merasa harus sesuai dengan orang lain.
Kebenaran itu adalah kebenaran, sebagaimana petunjuk itulah petunjuk. Siapa yang mendapat petunjuk, itulah petunjuk. Siapa yang sesat maka ia sendiri yang sesat. Tidak peduli apa hal itu sesuai atau tidak dengan seseorang, karena petunjuk itulah petunjuk, sebagaimana Al-Quran adalah petunjuk ke arah kebenaran. Laki-laki itu tidak suka dibantah pastinya. Justice Bao tahu benar hal itu. Mengingat cara ia mematahkan perkataan Justice Bao dengan keyakinannya. Bahwa Justice tidak perlu untuk mengatakan yang telah diketahui oleh Justice Bao sendiri dengan keyakinan Justice Bao bahwa hal itu adalah benar ada. Bahwa Dajjal memang sudah keluar. Sedikit banyak Bao merasa kesusahan pada saat itu, walau ia tidak sempat berpikir bagaimana hal itu, apa yang harus dikatakan, jika sudah dipatahkan sedemikian rupa. Sebelumnya dalam hidupnya, belum ada seseorang pun yang dapat atau memiliki cukup kepandaian untuk mematahkan kebenaran dan keadilan dari mulut Bao. Namun kali itu, berbeda dari hari-hari lainnya dalam hidup Justice Bao. Ia bagaimanapun hanya bisa menerima perkataan itu dengan semua kebenarannya yang hakiki. Ini orang yang benar, fikirnya. Sebelumnya, walau orang ingin membungkam Justice Bao hanya agar tidak membuka suara pun, tak satu pun yang dapat terlaksana. Tetapi tidak pada saat itu, semua hening seakan ada Ang dipahami, bagaimana, namun Justice Bao tidak dapat menjawabnya. Sebenarnya, akhirnya kata Justice Bao memulai kembali pembicaraan, setelah hening sejenak, setelah kemenangan kebenaran laki-laki itu. Saya sudah berencana untuk menjalani profesi seperti Anda, katanya. Namun Allah tidak pernah mengizinkan hal itu terlaksana. Bahkan saya malah diberi kehidupan yang berbeda. Demikian kurang lebih sambung Bao kepada laki-laki itu. Laki-laki itu tersenyum. Ia tampak tertawa kecil oleh Bao. Lalu lanjut Bao. Tetapi saya punya sahabat yang ia selalu mengatakan bahwa saya penipu hina. Lanjut Bao. Kali itu, laki-laki itu benar-benar tertawa tersentak mendengar keluh kesah Bao yang sedemikian rupa. Kalau demikian saya permisi dulu, lanjut Bao kepada laki-laki itu. Dan mendapat izin darinya sembari ia berkata, sambil memberikan tangan kanannya untuk bersalaman dengan Bao. Bao menyambut tangan kanan laki-laki itu. Dan mereka berjabat tangan pagi itu. Justice Bao terkejut mengetahui bahwa kepalan tangan laki-laki itu sangat kuat. Dan telapak tangan itu sangat kasar akibat kerja keras. Bao meninggalkan tempat itu dengan hati riang. Namun, di benaknya mulai terbesit penjelasan dari banyak hal. Tetapi ia tetap tidak akan mau terlalu banyak menduga. Beberapa waktu kemudian, rasa takut yang sama kembali menyelimuti hati Justice Bao. Ia segera menemui laki-laki itu kembali. Namun kali itu ia ingin memberi nama kepada laki-laki yang sangat dikaguminya itu, tetapi karena masih belum mengenalnya. Dengan baik, ia tidak berani untuk melakukannya saat itu. Tetapi bagaimanapun dahulunya Justice Bao adalah orang yang terpandang dan berpengaruh, maka ia tidak terlalu memperhatikan perbuatannya. Awalnya Justice Bao ingin memberi nama, si keren, kepada laki-laki itu, namun terasa sangat janggal di telinganya. Maka ia berangkat kali itu dengan masih belum mengetahui nama dari laki-laki yang akan ditemuinya itu. Sesampainya Bao di tempat kemarin, ia melihat laki-laki itu sedang duduk-duduk di seberang jalan saat mereka berbicara sebelumnya. Atau tepatnya, di tempat di mana laki-laki itu pertama kali berbaring di tempat itu. Setelah meminta izin, Bao duduk di sebelah kanan laki-laki itu sedikit di bawahnya, mengingat kursi yang diduduki oleh Bao sedikit lebih kecil dari kursi biasanya. Sepertinya saya sudah mati, ucap Bao mengawali pembicaraan setelah mendapat izin untuk duduk dan bicara di tempat itu dengan perkataan yang lazim diucapkan oleh laki-laki itu setiap mereka akan saling berbicara. Apa cerita? Bapak sudah mati, kata laki-laki itu. Seseorang tidak akan melihat Tuhannya, kecuali dia sudah mati, kata laki-laki itu lagi memperjelas kalimat sebelumnya. Jelas hal itu seharusnya membuat Justice Bao terkejut, tetapi tidak kali itu, ia hanya membenarkan perkataan laki-laki itu. Dalam tidak tampak sedikit pun perubahan pada mimik wajah Bao setelah mendengar pernyataan itu, Justice Bao berpikir jika ia sudah mati, maka di mana kuburannya? Hal ini ditanyakan langsung oleh Justice Bao kepada laki-laki itu. Laki-laki itu tampak kurang senang mendengar perkataan Bao,
seolah-olah ia ingin mengatakan bahwa bukankah Bao sudah melihat wujud asli Allah 2 kali sebelumnya, pertama saat Bao baru berusia 1 tahun. Dan yang terakhir saat Bao sedang mendalami Al-Quran di kediaman Bao kecil di daerah itu. Sangat jelas mengetahui hal itu, bahkan mimpi Bao bertemu Nabi Muhammad seakan-akan mengingatkan Bao untuk tidak menjadi orang yang ragu-ragu atau miskin keyakinan. Bao, bagaimanapun tidak pernah menduga hal itu. Bagaimana laki-laki itu bisa mengetahui semua hal itu sebegitu jelasnya? Pastinya, sesuatu sedang berlaku di luar pengetahuan Bao sendiri. Laki-laki itu kemudian menjawab, "Bapak sudah mati. Kematian di sini bukan kematian sebagaimana ruh dicabut dari jasad, itu sudah busuk," katanya. Bao tersadar, namun tetap tidak dapat berbuat apa-apa. Ia bahkan tidak dapat berkata apa-apa, bahkan belum dapat mengerti apa-apa pada saat itu, bahkan setelahnya dalam jumlah yang cukup. Kematian di sini adalah kematian yang sebenarnya, tidak lagi dapat berbuat apa-apa, tidak mengetahui lagi gonjang-ganjing dunia, hanya ada atau berada bersama atau di sisi Allah, diterangkan laki-laki itu kepada Bao. "Itu untuk Bapak," akhirnya kata laki-laki itu. Tidak perlu dikatakan pada siapapun, lalu mereka kembali berjabat tangan sebelum Bao kembali meninggalkan tempat tersebut. Waktu berlalu cukup cepat setelah pertemuan Bao dengan laki-laki itu yang terakhir kalinya. Namun bagi Bao sebaliknya, waktu berjalan sangat lambat dan bahkan seperti tidak pernah bergerak lagi sejak saat itu. Bao merasakan tekanan beban yang sangat berat dalam dirinya, namun ia tetap menjalani kehidupannya seakan semua hal itu normal saja adanya. Sampai saat ia merasakan tekanan yang sama beratnya dengan saat awal mengunjungi laki-laki itu, barulah Bao kembali ke tempat laki-laki itu. "Kemarin, Anda, Al-Aziz," kata Bao setelah mendapat izin berbicara. Namun kali ini Bao sudah mulai memberanikan diri untuk memberi nama kepada laki-laki itu. Kali itu Bao sangat yakin bahwa kiamat telah terjadi. Bagaimana tidak, bagaimana ia dapat ditanya amal jika saat itu bukan sudah kiamat kubro atau kiamat besar? "Anda bertanya tentang amal saya," lanjut Bao, namun langsung dipotong oleh Al-Aziz saat itu. "Nah kalau sholat lengkapkan?" tanya Al-Aziz. Bao terdiam, ia malu, namun ia tahu semenjak dahulu sholatnya lengkap sampai saat itu. Walau ada masa yang dapat dikatakan kurang lengkap, tetapi sedari dahulu sholat Justus Bao adalah 50 kali sehari semalam, dan ia adalah orang pertama. Dan perintah sholat hanya agar orang yang beriman seperti dirinya, seperti Justus Bao. Maka, ia menjawab, "Ya, nah sholat itu ada yang wajib dan ada yang sunat, rawatib, sebelum dan sesudah sholat 5 waktu." Al-Aziz tidak menyelesaikan perkataannya. Al-Aziz langsung beranjak dari tempatnya dan tersenyum melihat ke belakang ke arah Bao dan berkata, "Aman." Lalu meninggalkan Bao sendirian. Betapa girang hati Bao mengetahui hal itu, setidaknya keyakinannya naik 2 kali lipatnya. Kemudian ia berpamitan seperti bisanya. Dan kembali ia berjabat tangan dengan Al-Aziz untuk yang ketiga kali. Sudah tentu hal ini menjadi kabar gembira bagi keluarga Bao kecil. Namun saat Justus Bao mengajak Bao kecil untuk Anggir kanya kepada kenalan yang sempat dikenalkan kepada Justus Bao, semua berkata, "Bagaimana sudah masuk surga kok bilang mati?" Hal fikir Bao. "Alhamdulillah lagi," katanya dalam hati, "aku benar-benar menjara bumi akan hancur lebar," katanya kepada Bao Kesel. Yang disambut senyum kecil oleh Bao kecil. "Aku kebanyakan baca Tintin," katanya. "Tintin? Apalagi itu?" "Wek kuku kek," tawa Bao dalam hati. "Yah, Tintin juga pernah mengira akan kiamat," kata Bao kecil. "Ternyata belum. Sedangkan Akong bilang kiamatnya sudah terjadi," lanjut Bao kecil. Justus Bao hanya tersenyum mendengar perkataannya. Cerita 3. Justus Bao jatuh cinta. Hari itu tepat 2 tahun Justus Bao tinggal bersama keluarga Bao kecil. Seperti biasa, Bao tidak suka permainan hati. Walau menunggu itu memberikan jaminan dari janji dari diri sendiri, dan terkadang mendapatkan hal-hal yang menyenangkan saat masa tunggu itu berakhir. Namun, Bao senantiasa menghindarkan hatinya dari rasa yang ia sulit menanggungnya seperti saat itu. Justus Bao seperti sedang mengingat kembali bagaimana hatinya dapat tercuri oleh gadis mungil itu, yang terlihat sangat biasa sekali. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat itu, gadis itu sedang akan berjualan. Saat ia berlalu pada saat Bao masih duduk di pagi hari.
Hati Justice Bao langsung terguncang saat hanya melihat punggung dari gadis itu saat ia berlalu. Justice Beso seakan pernah mengenalnya, sosok itu, atau sosok seperti itu. Entah bagaimana, hal yang selama ini selalu ingin ditepiskan oleh Justice Bao ternyata datang dan benar-benar mengganggunya. Ia benar-benar ingin melihat wajah gadis itu. Jelas Justice Bao sedang jatuh cinta kepada gadis yang membawa barang-barang perlengkapan untuk berjualan itu. Ia berjualan bersama ibunya di sekitaran tempat Bao tinggal. Justice Bao segera merapikan pakaiannya dan segera bergerak melalui tempat gadis itu berjualan bersama ibunya. Namun pada saat itu Bao tidak berhasil melihat wajah gadis itu, karena memang mereka telah selesai berjualan. Rasa penasarannya kali ini benar-benar telah mengusiknya, namun ia tetap sembunyikan hal itu dari Bao kecil. Hari selanjutnya, Bao benar-benar memperhitungkan waktu untuk dapat melihat wajah gadis itu. Setelah melihatnya, Bao sedikit heran, karena wajah gadis itu tidak seperti bayangan yang ada di benak Bao saat ia pertama kali melihatnya. Maklum, keadaan gadis itu benar-benar mengingatkannya kepada seseorang yang pernah dikenalnya sebelumnya. Namun di mana, kapan dan siapa, sampai saat itu pun Bao tidak dapat mengingatnya. Hal itu terjadi setelah beberapa usaha yang gagal. Akhirnya gadis itu dan ibunya yang mendekat ke arah Bao. Mereka mengambil tempat berjualan tepat di kediaman keluarga yang membantu pekerjaan rumah tangga di tempat. Tinggal kediaman Justice Bao. Setelah mendapat kesempatan emas tersebut, Justice Bao merasa seperti mendapatkan angin segar atau harta karun yang berlimpah. Ia segera menghampiri gadis itu untuk melihat wajahnya. Benar saja, saat itu Bao merasa heran, karena wajah itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, bahwa mungkin saja gadis itu adalah orang yang pernah dikenalnya sebelumnya. Namun ia bisa menerima kekecewaannya sendiri, mengingat bahwa wajah gadis itu benar-benar mirip dengan wajah ibu Bao kecil yang dikenalnya baik perangainya, seperti Ummul Mukminin. Lama Justice Bao kehilangan perangai aslinya. Justice Bao terombang-ambing oleh asmara yang tidak bersambut. Namun ia ingat bahwa seseorang yang mirip dengan gadis itu pernah menghampirinya di dalam satu mimpi dalam tidurnya. Bahkan ia yakin sekali bahwa gadis itu pernah menindihnya atau menduduki tubuhnya di dalam mimpinya itu. Tubuh itu, walau wajahnya sulit untuk dikenalinya, adalah tubuh dan tingkah laku yang sama sekali sama, dan tidak dapat dibedakan dalam ingatannya. Justice Bao telah beberapa kali mengalami mimpi yang serupa dengan mimpi itu. Setiap kali ia membacakan ayat kursi yang telah dihafalnya dalam tidurnya yang seolah-olah terjaga. Gadis itu tetap berkata, bukan itu, tidak takut, katanya. Bahkan pernah satu kali di dalam mimpi Justice Bao yang terakhir kali mengenai gadis itu. Gadis itu menarik tangan Justice Bao dan benar-benar memegangnya, yang membuat tubuh Justice Bao benar-benar berdiri di dalam mimpinya, seolah-olah itu adalah kejadian nyata dan bukan di dalam mimpi. Ayo ke sana, kata gadis itu mengajak Justice Bao. Tentu saja hal itu ditolak oleh Justice Bao. Hal itu karena bagaimana Justice Bao bukan orang yang sembarangan atau sembarang orang yang bisa diajak sedemikian rupa tanpa perhitungan. Yang kedua, yang paling membuat Justice Bao heran adalah bahwa ia sadar bahwa ia sedang tidur, sehingga semua kejadian itu benar-benar sebuah mimpi dan bukan kejadian yang nyata seperti saat terjaga. Oleh sebab itu, ia menolaknya. Namun, mengapa bisa menolaknya? Hal itu yang membuat Justice Bao sulit untuk memahami mimpinya. Bukankah seharusnya mimpi tidak dapat berpikir atau berbuat seakan dalam keadaan terjaga? Yang ketiga yang membuat Justice Bao pasti menolak ajakan gadis itu adalah bahwa arah yang ditunjukkan gadis itu tidak diketahui dengan pasti oleh Justice Bao. Dan di situ adalah tempat yang sangat gelap sekali, bahkan Justice Bao tidak dapat melihat ujung jari jemarinya di arah yang ingin dituju oleh gadis itu. Seakan-akan gadis itu ingin mengatakan, jika benar engkau memiliki cahaya, atau cahaya yang diturunkan Tuhan ke bumi, pasti dapat menerangi tempat yang gelap itu. Tapi Justice Bao adalah Justice Bao, ia bukanlah Nabi Muhammad. Dan ia tidak pernah menjadi nabi. Dan ia juga tidak pernah mengaku sebagai nabi. Sehingga, walau ia tersinggung dengan sikap gadis itu, dengan sikap tegas Justice Bao menolak ajakan gadis itu, tanpa melukai hatinya. Mimpi Justice Bao itu benar-benar bukan seperti mimpi biasa. Bahkan tidak seperti mimpi saat beranjak dewasanya seorang laki-laki.
yaitu apa yang disebut atau sering dikenal dengan mimpi basah. Jika di dalam mimpi menuju kedewasaan seorang remaja laki-laki tidak dapat menolak ajakan untuk berhubungan badan dengan perempuan lawan jenis, biarpun wanita itu tidak dikenalnya atau dikenalnya. Ia tidak berkuasa atas apa pun di dalam mimpi itu. Berbeda dengan mimpi yang dialami oleh Justice Bao saat itu, di mana semua anggota tubuhnya, pikirannya, kemauannya, hasratnya bahkan kebutuhan biologisnya bekerja normal seakan-akan bukan sedang di dalam mimpi. Atau seperti pada saat terjaga saja keadaan di dalam mimpi itu. Karena penolakan Justice Bao tersebut, sehingga gadis itu terlihat sedikit sedih dan gelisah. Ia lalu meninggalkan Justice Bao dan pergi ke arah yang gelap itu. Beberapa waktu kemudian, Justice Bao baru mengetahui bahwa arah yang ditunjukkan oleh gadis itu kepadanya di dalam mimpinya adalah arah di mana tempat kediaman gadis itu bersama keluarganya yang sebenarnya. Bahkan menyesal pun Justice Bao tidak dapat ketika mengetahui semua perihal itu, setelah semua yang terjadi antara dirinya dan gadis yang menjadi idamannya tersebut di dalam mimpinya. Cerita 3.1 Justice Bao dan lagu metal. Setelah semua kejadian itu dan cinta Justice Bao kepada gadis itu kandas, Justica Bao banyak menghabiskan waktunya untuk meneliti dan mengetahui keadaannya saat itu, sambil mencari informasi untuk dapat kembali ke masanya yang lampau. Sambil mencari informasi itu, Justice Bao tidak jarang ditemani oleh Bao kecil. Terkadang Bao kecil menerangkan apa ini dan itu seketahuinya ia. Mengenai pesawat yang terbang, tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama keluarganya. Bahkan ia terlihat seperti guiden turis apabila ia dan keluarganya berlibur bersama Justice Bao. Senyo yang disukai Bao Castle, ia terangkan kepada Justice Bao. Terutama saat itu pengetahuannya sudah jauh bertambah sejak 2 tahun terakhir. Bao kecil saat itu sudah berusia 6 tahun dan sudah duduk di bangku kelas 1 SD. Terutama satu hal yang paling tidak ia sukai, yakni Tao Bai Bai, si pembunuh bayaran yang merupakan musuh dari Dragon Ball di komik ini. Namun Justice Bao bukanlah orang biasa yang tidak tahu atau tidak paham apa-apa.